Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prisondi Pratama, BP 201086208. Di sini saya akan menjelaskan terkait relatif. Banyak dari kita hidup dalam ketakutan akan perbandingan, karena pada saat sekarang ini, sangat sering kita temui orang-orang yang suka membandingkan segala sesuatu. Padahal seharusnya kita punya hak dan pilihan terhadap hidup kita. Karena belum tentu apa yang orang lain sampaikan itu benar, dan begitu juga sebaliknya. Dan menurut saya pribadi, semua hal di dunia ini relatif. Tidak ada yang dapat menyatakan salah dan tidak ada juga yang dapat menyatakan benar. Suatu hal dapat dikatakan pasti jika dilandasi oleh sebuah hukum tertulis yang memang sudah disepakati, maupun hukum lisan yang memang sudah menjadi budaya dalam sebuah lingkungan. Di luar kedua hal itu, menurut saya semua hal dalam di dunia ini adalah keabu-abuan, tidak jelas, baik dan benar bisa ditentukan tergantung dari mana kita memandang sesuatu. Kita tidak bisa menyatakan seseorang itu salah hanya karena ia berbeda pandangan dari kita. Barangkali apa yang ia lakukan benar atau baik menurut pandangannya. Dan masih banyak contoh kasus terkait relatif ini yang sangat sering kita temui dan menjadi keresahan banyak orang. Dan berikut adalah contoh kasus yang lumayan populer dan sering kita dengar. Yang pertama itu adalah fisik. Perihal ini sangat sering kita dengar. Terlalu banyak dari kita suka mengkotak-kotakan terkait cantik atau tampannya seseorang. Kita ambil contoh bahwa standar kecantikan seseorang itu dilihat dari warna kulit, bentuk tubuh yang ideal, rambut lurus, serta dan banyak lagi contoh-contoh terkait standar kecantikan ini. Padahal cantik yang seperti ini belum tentu dibenarkan bagi semua orang. Berkulit gelap juga cantik, rambut keriting juga cantik. Karena balik lagi, perihal fisik itu relatif. Mungkin bagi sebagian orang cantik itu seperti A, namun ada juga yang menganggap seperti tipe B gitu. Kita tidak bisa menganggap bahwa standar kecantikan itu sama semua di mata orang lain. Setiap orang itu punya cara dan sudut pandang berbeda terkait kecantikan. Ada yang mengutamakan kecantikan secara tampilan luar, ada juga yang menilai kecantikan itu dari aspek kepribadian. Lalu relatif yang kedua itu adalah terkait bersikap. Hal ini juga sering menjadi perdebatan, tentunya terkait sikap baik dan benar. Namun persoalan ini pada dasarnya sangat mudah untuk diselesaikan. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki norma dan etika yang sudah diyakini dari dahulu. Cara kita bersikap dan berperilaku sebenarnya juga sudah diatur dalam norma yang ada. Walaupun bersifat tidak tertulis, namun norma di sini tetap dijadikan patokan karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Namun tidak semua hal diatur oleh norma kehidupan. Ada banyak hal-hal kecil yang masih luput dari norma, sehingga inilah yang menjadi celah untuk dapat diperdebatkan. Kita ambil salah satu contoh kecil bahwa mungkin yang pernah kita hadapi dan kita temui juga, yaitu tata cara penggunaan media. Sebagian orang ada yang menggunakan sosial media untuk membagikan setiap momen yang ia alami. Namun ada juga sebagian orang yang juga menyalahkan hal tersebut karena menurut pandangan mereka, mereka menganggap bahwa kita itu hidup harus memiliki privasi dan setiap kegiatan kita itu seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak. Mungkin tidak salah, namun bukan berarti itu adalah benar secara mutlak. Kita coba melihat dari sudut pandang berbeda, bahwa ada orang yang membagikan momen mereka untuk tujuan tertentu. Salah satunya untuk mengobati rasa kesepian yang mereka hadapi. Mungkin saja mereka membutuhkan perhatian dari orang lain. Dan cara yang mereka pilih adalah dengan membagikan setiap kegiatan atau momen mereka untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Dan masih banyak alasan lainnya yang mungkin saja menjadi alasan kenapa seseorang itu membagikan setiap momennya. Yang ketiga itu adalah perihal kesuksesan. Standar kesuksesan juga berbeda-beda setiap orangnya. Hal ini juga dianggap relatif karena sukses menurut kita belum tentu juga sukses bagi orang lain. Kita ambil kasus di dalam keluarga. Di dalam keluarga, terutama orang tua kita, beranggapan bahwa menjadi seorang PNS adalah bentuk kesuksesan di dalam hidup. Memiliki jabatan, penghasilannya tetap per bulannya adalah standar yang mereka miliki. Bagi mereka, jika selain dari itu belum termasuk kategori sukses. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran kita sebagai anak muda saat sekarang ini. Sukses tidak hanya tentang jabatan dan uang, namun ada juga yang berpandangan bahwa ketika kita hidup
sebagai manusia itu mampu mengikuti apa yang kita inginkan, maka di situ kita juga sudah merasa sukses sebagai seorang manusia. Dan perihal ini sebenarnya tidak patut untuk diperdebatkan karena sukses itu punyanya setiap orang itu punya standarnya masing-masing. Yang terakhir itu poin keempat adalah relatif terkait pemikiran. Hal terakhir ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa semua persoalan relatif ini bergantung terhadap pemikiran. Pandangan yang tercipta berasal dari cara berpikir terhadap suatu hal. Banyak dari kita sering berdebat hanya karena memiliki perbedaan cara berpikir. Banyak juga yang menghakimi seseorang hanya karena tidak satu jalan dengan kita. Balik lagi pada konsep awal dari relatif ini, tidak ada yang dapat menentukan benar atau salahnya seseorang, kecuali jika memang sudah ada ketetapan secara tertulis atau peraturan yang sudah ada secara turun-temurun dan menjadi sebuah budaya. Dan perpecahan yang terjadi saat sekarang ini diakibatkan oleh cara berpikir ini. Padahal setiap kita itu berhak berpendapat akan sesuatu, dan pertengkaran akan hal ini seharusnya juga dapat dihindari. Dengan ini juga kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah berada dalam kondisi di mana kita itu memiliki semua orang yang akan percaya dengan kita dan setuju dengan pendapat kita. Pasti kita menemui di mana masanya kita merasa bahwa orang-orang tidak akan setuju dan tidak sependapat dengan kita gitu. Oke, dengan penyampaian pesan terkait relatif ini, semoga dapat mengajak kita untuk dapat menghindari perdebatan yang tidak berarti dan malah berujung merugikan kita semua. Dan semoga kita juga dapat sama-sama belajar untuk saling menghargai. Jika semua orang dapat saling menghargai, maka kedamaian itu tidak mustahil untuk terjadi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.